Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa, para wali santriwati, Pondok Pesantren Modern Al Hasan Jati Makmur Bekasi, para subscriber dan pemirsa dari channel Al Hasan TV dimanapun Anda berada, insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah. Pada kali ini kita akan membahas satu tema, yang mana tema ini menjadi motivasi bagi kita, menjadi pemicu bagi kita untuk memperbaiki diri kita. Tema yang akan diangkat dalam kali ini yaitu a second chance atau kesempatan kedua. Banyak sekali dalam kesempatan hidup ini kita menemukan kesempatan kedua. Guru yang mendidik muridnya, mungkin murid tersebut di luar dari aturan-aturan, melanggar aturan, kita berikan kesempatan kedua untuk memperbaiki. Orang tua ketika berada di rumah menghadapi anak-anaknya, menghadapi anggota keluarga lainnya, yang kemudian mungkin melakukan kesalahan, kita berikan kesempatan kedua untuk melakukan perbaikan diri. Begitu juga di dalam perintah agama. Banyak sekali kesempatan-kesempatan bagi hamba untuk melakukan perbaikan diri. Sehingga ini menjadi perbaikan, rekonstruksi, rehabilitasi diri sendiri untuk menjadi perbaikan, melangkah kepada tingkat yang lebih diharapkan. Salah satu kisahnya yaitu ketika Nabi bersama dengan para sahabat menuju ke Hudaybiyah, menuju ke Mekah dengan tujuan untuk melakukan ibadah umrah. Kemudian sahabat tidak diperkenankan bersama dengan Nabi untuk masuk ke Masjidil Haram. Tibalah di lokasi Hudaybiyah. Kemudian mengirimkan salah satu sahabatnya, Khiras al-Khuzai, untuk menawar supaya bisa diperkenankan masuk ke Masjidil Haram. Tapi kemudian tidak diperkenankan. Nabi kemudian mengutus kembali sahabat Utsman bin Affan, tapi juga tidak diperkenankan. Sebaliknya kemudian kaum kafir Quraisy mengutus Suhail bin Amr untuk melakukan perjanjian, di mana perjanjian itu secara esensi itu bisa merugikan kaum muslimin. Karena tidak boleh masuk ke dalam Masjidil Haram, padahal sudah jauh berjalan dari Madinah dan tinggal sedikit lagi masuk ke Mekah. Namun begitu, kisah ini kemudian ketika Nabi kembali dari Hudaybiyah menuju ke Madinah. Di Madinah ada sekelompok A'rab, sekelompok orang, sekelompok manusia yang tidak mengikuti jejak Nabi, tidak mengikuti perintah Nabi untuk menuju Mekah bersama-sama menguatkan ruhiyah ketika di Hudaybiyah. Padahal Hudaybiyah merupakan satu kemenangan. Allah berfirman, "Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Hudaybiyah ini adalah di tahun ke-6 Hijrah. Kemudian Fathu Makkah di tahun selanjutnya. Tetapi kemenangan yang hakiki itu sejatinya adalah di Hudaybiyah ini. Ketika sampai ke Mekah, kelompok yang tidak ikut ke Hudaybiyah ini itu mengatakan kenapa mereka tidak ikut ke Hudaybiyah, karena mereka menjaga harta dan keluarga mereka. Itu alasan mereka. Sayaqulul mukhallafuna syaghalatna amwaluna wa ahluna. Siapa yang menjaga harta kami ya Rasulullah? Siapa yang menjaga keluarga kami kalau kami ikut ke Hudaybiyah, kalau kami ikut ke Mekah? Itu merupakan alasan yang disampaikan oleh mulut mereka, tetapi tidak yang ada di dalam hati mereka. Karena Allah menyingkap kemudian alasan sesungguhnya bahwasanya syaitan telah menghiasi hati mereka dengan prasangka-prasangka buruk. Zuyyina lahum syaitan. Apa yang menjadi prasangka buruk? Mereka mengira bahwasanya Nabi ketika sampai ke Mekah pasti terkalahkan oleh kaum kafir Quraisy. Bahwasanya mereka berprasangka orang yang kafir Quraisy akan menang.
ini tentunya mendahului apa yang menjadi takdir Allah, mendahului apa yang menjadi ketentuan Allah. Dalam perintah agama, esensi dalam seluruh perintah agama itu adalah ketaatan, kepatuhan. Maka ketika mereka memilih untuk berada di Madinah, tidak ikut dengan Nabi, itu merupakan sesuatu yang tidak taat, masuk dalam kategori maksiat, masuk dalam kategori berdosa. Oleh karena itu, kepada orang A'rab ini, Allah berikan kesempatan untuk memperbaiki diri, supaya tidak terjerumus dalam dosa tersebut, supaya bisa diampuni dosa-dosa mereka. Qul lil mukhallafina satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadidin. Orang-orang yang takhaluf ini, berikanlah kesempatan mereka untuk menghadapi kaum yang memiliki kekuatan perkasa, sehingga mereka menghadapi, kemudian mereka nanti ikut dalam syiar Islam. Kalau seandainya mereka patuh, maka akan diampuni. Tapi kalau tidak mengikuti, maka kemudian lahum azaban alima. Marilah kita semua dalam momen Ramadan ini menggunakan kesempatan Ramadan ini sebagai second chance, sebagai kesempatan kedua untuk memperbaiki diri kita. Barangkali kita melakukan kesalahan-kesalahan, kekhilafan-kekhilafan, dosa-dosa di bulan-bulan sebelumnya. Kita lakukan perbaikan di bulan ini, momentum yang penuh rahmah, penuh maghfirah ini. Akhirul kalam, astaghfirukum, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, nasrun minallahi wa fathun qarib, billahi fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.